Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang dikeluarkan Presiden akhir Maret lalu menuai polemik. Kini, setidaknya ada 3 permohonan uji materi terkait yang sudah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi dan akan disidangkan mulai tanggal 28 April. Adapun materi yang diujikan yakni ketentuan dalam pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan imunitas kepada pemerintah untuk tidak bisa dituntut di pengadilan dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 27 ayat 1 menyatakan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pada ayat 2 disebutkan anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ayat 3 menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Dalam akun YouTube France membahas tanggal 20 April 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengeluarkan Perpu yang memuat imunitas terkait penanganan pandemi COVID-19. Menurut Mahfud, Perpu diperlukan karena penanganan COVID-19 membutuhkan banyak tindakan dan dana, sedangkan perangkat hukumnya tidak ada. Dan genting dan memaksa itu sekarang begini, pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang sangat penting dan perlu dana banyak, sementara perangkat hukumnya tidak ada. Sehingga kalau langsung bertindak itu nanti salah, maka dibuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang nantinya tentu akan dibahas di DPR sebagai disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui, nanti kan perlu ada solusinya, karena DPR pun pada substansinya untuk membantu rakyat itu setuju. Hal mekanismenya bagaimana, nanti kita lihat saja. Jadi memang pemerintah harus melakukan tindakan yang belum ada landasan hukumnya. Misalnya mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk social safety net. Itu anggarannya tidak ada. Nah kalau langsung dikeluarkan itu melanggar undang-undang, melanggar hukum. Jadi sebab itu lalu dibuat Perpu untuk memberi jalan itu. Akhir Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka menangani pandemi COVID-19, serta menghadapi dampak ancaman terhadap perekonomian nasional. Pemerintah akan menggunakan 405 triliun rupiah dana tambahan. Dana ini akan dipakai untuk jaminan perlindungan sosial, kesehatan, program pemulihan ekonomi, dan insentif perpajakan, serta stimulus kredit usaha rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Segera kita bahas soal ini, Saudara. Kami sudah tersambung melalui Skype dengan anggota Komisi Hukum di DPR RI atau Komisi 3 DPR RI, Masinton Pasaribo. Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Kang Asep. Ya, betul. Salah satu narasumber berikutnya adalah pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Bang Masinton. Apa kabar? Baik-baik ya, semoga sehat selalu. Amin, mudah-mudahan kita selalu sehat. Senang melihat Anda walaupun wajahnya melalui Skype, kita sedang menjaga jarak soalnya. Jadi mohon maaf tidak bisa kumpul-kumpul bareng di sini pagi-pagi sambil ngopi. Ya, dengan Pak Masinton saya bukan muhrim. Baik, kita mulai ngobrol untuk menambah wawasan kita bersama. Saya ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton,
koreksi saya, kalau kemudian kami mendengar Anda termasuk salah satu yang tidak setuju kalau Perpu ini diberlakukan begitu, walaupun nanti akan diajukan ke DPR RI. Padahal Anda dari fraksi PD Perjuangan, partainya pemerintah begitu. Betul, Anda kurang setuju dan kenapa, Bang Masinton? Ya, jadi kalau masalah keputusan persetujuan atau menolak itu kan urusannya pimpinan ya, pimpinan dalam hal ini pimpinan fraksi. Nah tentu sebelum ada persetujuan, nah sebagai sebuah perspektif dengan saya membaca sejak terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini ya, yang kalau kita mau membaca tentang judulnya saja itu perlu waktu yang panjang. Judulnya itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Betul. Judulnya saja sudah rancu itu antara menanganin pandemi COVID, kemudian dikaitkan dengan sistem keuangan, stabilitas keuangan gitu. Nah tentu dalam kami membaca ini ada beberapa hal yang menurut kami ya, menurut saya bahwa kewenangan yang sangat besar terhadap Menteri Keuangan yang disebut KSSK itu ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu. Kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol, kemudian tanpa ada pertanggungjawaban sanksi, ya, dengan mengelola anggaran yang sangat besar 405 triliun itu, menurut saya ini yang perancang Perpu ini, ya, semangatnya sangat orde baru sekali. Dia mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi kita yang telah diamandemen. Semangat dari konstitusi kita yang diamandemen ini adalah setelah reformasi itu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Ya. Kemudian atribusi kekuasaan baik di eksekutif, legislatif, yudikatif itu tetap bersandar bahwa di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, negara Indonesia berdasar hukum. Nah, kemudian dari situlah lahir sistem peradilan yang independen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Kemudian turunan dari situ adalah setiap warga negara sama di hadapan hukum. Sedikit Bang Masinton, saya ingin menjelaskan gambar yang sedang kita saksikan ini adalah ketika Perpu ini sedang diserahkan ke DPR, dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani begitu. Saya potong sedikit di situ. Kami sudah dapat gambarannya sebagai sebuah pendapat pribadi dari seorang Masinton Pasaribu begitu. Saya sedikit pindah sebentar pindah ke Kang Asep. Orang kemudian berkata ini kekhawatiran dari pejabat pemerintah untuk menggelontorkan ini semua begitu. Pak Mahfud MD dalam dialognya bersama Kompas TV juga mengatakan banyak action yang harus dilakukan dengan begitu banyak dana. Pak Mahfud MD di channel YouTube-nya mengatakan bahwa sementara perangkat hukumnya tidak ada, sehingga kemudian Perpu ini dikeluarkan. Walaupun nanti itu bagaimana terserah DPR. Kang Asep, pendapat Anda mengenai Perpu ini? Ya, pertama Perpu ini kan lahir karena situasi begini. Tapi tetap walaupun Perpu lahir tidak boleh lepas dari konstitusi. Nah ini kan menyangkut APBN, diatur harus dengan undang-undang. Satu itu, tadi katakan Mas Sinto, saya setuju sekali. Kedua, kalau bicara Perpu perubahan PRPN bukan dengan Perpres. Nah, itu yang kedua, yang penting. Yang ketiga yang menarik bagi di bidang saya, yaitu ketika mereka menggelontorkan nggak ada aturan, itu sangat salah sekali, tidak tepat. Apalagi di pasal itu yang menarik adalah tidak bisa digugat secara pidana, perdata maupun tun. Nah, mereka tidak paham ya bahwa menggugat perdata sama tun itu hak setiap orang, tidak boleh membuat norma yang sifatnya negatif. Yang pidananya perlu diketahui, ya tidak boleh dalam satu ketentuan buat norma negatif tadi. Karena apa? Di pidana itu ketika orang melakukan pidana, istilah ini di KUHP ataupun di luar KUHP ada penghapusan, ada peringanan pidana. Jadi ketika orang takut menggelontorkan kena pidana, ingat loh di KUHP ada penghapusan karena sakit jiwa lah, karena menjalankan undang-undang, karena perintah jabatan dan seterusnya. Nah apalagi sekarang kalau mereka takut menjalankan karena korupsi, itu lebih fatal lagi. Ingat loh,
Kalau orang takut menjadi korupsi, kenapa harus takut? Kalau bersih, kenapa selisih? Laksanakan misalkan dalam situasi begini, tapi tidak usah mencantumkan pasal itu, karena pasal itu harus tersendiri. Karena apa? Ada jurisprudensi Mahkamah Agung, mungkin para ahli hukum mengenal kasus Nata Legawa, sekali lagi ya. Jadi kalau orang, sekali lagi, melakukan perbuatan tidak merugikan negara, dalam situasi ini, ya, kepentingan umum terlayani, ya, dia tidak menulis sesuatu, tidak kena tipikor. Jadi kenapa ketika dalam situasi begini, berbuat perpu, kemudian turunannya perpres, ada pasal yang mengenyampingkan orang tidak bisa, yang bersangkutan tidak bisa digugat secara perdata, turun pidana, itu adalah ketentuan norma yang sangat-sangat, sekali lagi mohon dengan segala hormat, adalah kesalahan fatal. Itu melanggar, tidak hanya melanggar konstitusi, tapi melanggar ajas hukum, ya. Kan ajas hukum mengatakan orang boleh dihukum karena tuntutan pidananya. Jadi kalau ketika melaksanakan ketentuan dia ya sengaja perbuatan melawan hukum, ya sekali lagi, ya harus diproses. Tapi kalau dia melakukan perbuatan, sekali lagi, pidana itu perbuatan pertanggungjawaban. Tapi ketika melakukan perbuatan itu dia tidak melawan hukum, dalam arti tadi tidak merugikan keuangan negara, kepentingan umum terlayani, dia tidak menerima, tidak usah takut. Maka tidak usah membuat pasal itu dalam maupun perpres itu. Maka saya bilang, kok aneh dalam perpu itu kok dimuat ada kekebalan imunitas yang lucu gitu, dimanapun nggak ada yang orang tidak boleh digugat secara pidana maupun perdata maupun putus, ya, karena asasnya sekali lagi setiap orang boleh menggugat, merasa orang boleh menggugat, ya. Yang paling gampang sederhana gini, kasih contoh, kan orang ada tuh ya anak gugat orang tua, itu nggak boleh kan, tapi karena orang punya hak silakan, tapi tidak boleh norma ini dimuat dalam satu ketentuan, karena sekali lagi penghapusan peringan pidana itu jelas baik di KUHP maupun di perundang-undangan lainnya. Tapi nggak boleh ketika perbuatan itu dilakukan kemudian membuat norma itu. Ya, Kang Asep, tapi ini mungkin bergerak dari, nanti saya bacakan juga, hari ini ada juga di halaman 2 Harian Kompas begitu, yang ada semacam kekhawatiran berkaca dari kasus-kasus terdahulu, pejabat pemerintah kemudian dalam situasi darurat seperti ini jadi dipidanakan karena menggelontorkan dana yang besar dan lain-lain untuk cepatnya dan banyaknya aksi. Kekhawatiran ini bagaimana kemudian? Nggak usah ada khawatir ketika sekarang digelontorkan, kan kita tahu nih, corona ini sangat mendesak ya, digelontorkan. Nah, selama yang menggelontorkan tidak terima sesuatu, tidak ngambil cari untung lah aja, ya. Kemudian negara tidak dirugikan, sekali lagi, kepentingan umum terlayani, dia bebas dari perbuatan tidak akan terkena korupsi. Itu jurisprudensi tetap. Ya, sekali lagi, jadi tak usah takut kalau situasi begini menggelontorkan. Yang penting tidak dikorupkan. Ya, programnya memang untuk rakyat, bukan untuk pejabat, kan. Dan negara tidak rugi karena uang itu mengalir kepada rakyat, kepentingan umum terlayani. Ini sudah jurisprudensi tetap. Nah, sekali lagi, dan lebih penting lagi nih, pada mereka yang membuat peraturan tadi katakan Mas Hinton, saya setuju sekali, kepada perancang-perancang hukumnya, kalaupun terjadi sesuatu, kan jaksa hukum punya ajas oportunitas, kepentingan hukum, demi kepentingan umum, demi kepentingan hukum, itu ada. Jadi jangan membuat norma, kalimat tadi, karena ketakutan bikinlah pasal. Nah, pasal itu yang bertentangan dengan asas, ya. Itu menyalahi ilmu hukum dasar, sekali lagi ya. Mungkin ya saya juga tidak tahu tuh tadi kalau kata Mas Hinton, semangat Orde Baru nyusunan hukumnya. Baik. Saya akan lebih banyak ke Bang Mas Hinton, tapi kita akan jeda dulu. Berkaitan ada beberapa koleganya Bang Mas Hinton dari beberapa partai juga mengatakan tampaknya tetap setuju dengan upaya-upaya untuk hal-hal semacam ini, walaupun kita sudah dengarkan secara hukum dari Kang Asep. Tetap bersama kami usai jeda, kami masih akan kembali bersama Mas Hinton Pasaribu dan Asep Iwan Wiryawan. Kami segera kembali.